A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hadainahum siratan mustaqiman. Wa la hadainahum lan yakti paring petunjuk ingsun Allah ing wong kang tobat. Lan yakti paring petunjuk ingsun Allah ing wong kang tobat. Petunjuk siraton ing dalan, siraton ing dalan. Sifat dalan mustaqiman kang jejeg garis miring lurus. Mustaqiman kang jejeg garis miring lurus. Maksudnya jalan yang benar. Artinya, dan tentulah akan kami bimbing mereka, dan tentulah akan kami bimbing mereka, buka kurung, orang yang benar-benar bertaubat, tutup kurung, ke jalan yang lurus, ke jalan yang lurus. Titik, selesai. Singkat. Sarang-sarang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ayat 68 dari surat An-Nisa, maka kita flashback dulu, yaitu kembali pada ayat yang sebelumnya, karena ini untuk merupakan ayat sambungan penjelasan dari ayat sebelumnya. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Allah wa la hadainahum siratan mustaqima. Allah. Pada ayat yang ke-67 Allah memberikan penjelasan. Di ayat-ayat sebelumnya telah ada cerita kelompok-kelompok orang munafik yang mana terbagi menjadi dua. Golongan A menyatakan tetap dalam kemunafikannya. Golongan yang B menyatakan dia akan benar-benar patuh tunduk pada perintahnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya kan ayat sebelum itu. Maka Allah pun memberikan jawaban wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Oke. Istilah kita begitu. Oke. Kalau untuk memang kalian demikian adanya, maksudnya nek bener-bener tobat. Paham betul niki? Maka akan kami datangkan dari sisi kami untuk kalian apa? Ajran azima. Itu pahala yang besar, yang mana pahala yang besar yang dimaksud di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diteruskan dengan ayat 68. Wala hadainakum siratan mustaqima. Kaitannya dengan ayat ini ada sejarah. Jadi kaitannya dengan ayat wala hadainakum siratan mustaqima. Terus ayat nanti berikutnya wa may yutingillah wa rasulah. Sebelum masuk ke sana, memberikan penjelasan dari ayat yang ke-67 wala hadainakum siratan mustaqima. Di samping Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang benar-benar mau bertaubat, yaitu dengan pahala besar, yakni
surganya Allah sebelum mereka meninggal. Wala hadainahum siratal mustaqim. Pastilah Allah menunjuki mereka menuju pada jalan yang benar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang di masa hidupnya itu selalu menapakkan kakinya di jalan yang benar. Artinya lengan agama niki temenan, ora jobal jabil, ora glomah lame. Dong mboten niki. Nggih. Kaya nika winginane sing anu walaupun sunah, nggih. Ada lagunya yang remix. Awali hari-harimu dengan salat duha, walau hanya dengan dan jangan lupa setelah salam baca surat Waqiah. Sekali lagi, awali hari-harimu dengan sholat duha, walau hanya dengan 4 rakaat. Dan jangan lupa setelah salam baca surat Waqiah. Niki rapnya pun digawe tapi getarannya angel yang tidak pernah sampean. Siapa yang rajin dengan sholat duha? Ngono. Ini kan taruh mintek-mintek sampean. Udah dong wong. Kita kembali pada ayat 68. Jadi intinya ringkesipun nggih punika sejarah dalam ketaatan manusia kepada dawuhnya Allah dan Rasulullah itu terpusat. Ya, terpusat itu apa? Tertuju atau merupakan finalnya adalah Allah memberikan hidayah untuk menuju siratal mustaqim. Yang mana sekaligus siratal mustaqim ini sebagaimana ukuran mana orang yang mampu masuk surga nanti? Dalam hal ini orang-orang yang melewati siratal mustaqim. Namun demikian, winganane kula cerita tentang 2 pohon yang potnya pun berbeda. Jaringan betul? Ada pohon yang namanya bukhul, yaitu akarnya di dalam tanah. Berarti pote pohon bukhul adalah ada pohon yang namanya pohon sakok, akarnya itu di dalam surga. Berarti potnya pohon sakok adalah surga. Apakah Anda ingin beli pot surga? Mudah. Berikan sesuatu pada orang lain tanpa disebut setelah memberikan. Apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu nilainya, maka akan mencapai tangkai atau apa ini rantingnya pohon sakok. Paham ini? Namun sebaliknya, sebesar apapun dan seindah bahkan secantik sebaik apapun yang Anda berikan kepada orang lain, namun setelah memberikan Anda bercerita, ini sama saja Anda meropek-ropek, menyayat kulit orang yang diwei. Dong betul? Hah? Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda berikan sesuatu pada orang lain setelah bercerita? Setiap hari. Ngaku baik. Jujur saja. Lah iya, ngaku baik. Bar aweh bulet sedina, bulet seminggu, bulet sebulan, bulet setahun cerita maring wong. Nggih. Nggih. Pun mate kene jareng, Mbah. Ampun. Sing sabendina iki gitu. Aku sabendina. Paham betul ini? Nggih. Artinya satu percuma. Keduanya bahkan menyakiti orang lain. Itu menyerobek kulit ketika nanti di akhirat. Namun nek nang dunya bukan merobek kulit tapi merobek jiwa atau merobek hati orang lain. Orang yang diberi. Bayangkan umpama sampai naweh apapun bentuknya,
bar awet ini kan ada cerita anak ini A ada ini B ada ini C. A memberi sesuatu pada C, dilala karena lewat di depan rumah B, melintaslah A mau menuju ke rumah C. Begitu pulang lagi, lah kok di tengah jalan ketemu ini C. You sekarang ini C. Anu apa? Lah. Gayane ngono. Biasanya kalau dialog biasanya kayak ngono gayane aktingnya banyak. Berarti melebihi selebriti. Iya, iya. Manipulasi bahasanya hebat. Sair-sairnya yang terketik itu indah. Mantap. Mantap. Wong itu adalah merupakan kalau nanti mempelajari sebuah artikel juga sekaligus belajar tentang sastra, yang mana kaitannya dengan tentang filosofi sekaligus juga tentang cara merangkai syair. Ternyata ini tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Hanya bisa dilakukan orang-orang yang berkarakter. Namun demikian, ternyata di sana ada sesuatu yang mengejutkan diriku. Disebutkan dalam penjelasan tentang ilmu syair. Perhatikan baik-baik. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini ditemukan dalam sebuah penjelasan. Kulo perlu menyampaikan. Ternyata orang-orang yang pandai bersyair, dia adalah orang termasuk juga orang yang pandai bercinta. Sekarang mau percaya atau tidak silahkan buktikan. Karena orang yang pandai bersyair pasti pandai merayu. Jelek. Paham atau nih? Paham. Mulai pahamnya coba ya benar. Yakin. Kan bukan saya ngomong, tapi ini saya ngomong. Memang kenyataannya seperti itu. Dari artikel seperti itu juga iya. Iya, memang iya. Salaman. Iya. Memang kenyataannya seperti itu yang saya pelajari, iya. Iya betul. Jadi ternyata seperti itu. Dalam sebuah artikel ataupun khususnya syair, ternyata terbenam sebuah sesuatu yang ya bukan tabu sebenarnya. Ini mengarah pada sedikit melenceng. Jadi konon ceritanya orang yang pandai menyusun syair, orang ini juga orang yang pandai bercinta. Maka jangan kaget ketika Anda mendapat SMS ataupun WA yang penuh dengan kata syair, bisa kita kategorikan, namun jangan mengkategorikan. Paham betul? Amati saja. Kalau sering bersyair, I know. Yes. Kena. Ternyata dunia ini semua ada rumusnya, tinggal kita ngaji dan belajarnya sampai batas mana. Mulanya kalau sering matur, Anda bukan wali tapi bisa mengetahui isi orang lain. Iya. Kenapa? Dengan catatan Anda ngajinya atau sekolahnya ini mencapai pada batasan-batasan tertentu yang di situ ada ilmu-ilmu kejiwaan namanya. Semacam psikolog itu seperti itu. Ya, iya. Boleh bilang begitu. Itu mana? Nek tenaga dalam niku kaitannya dengan pertempuran. Tapi kalau ilmu kejiwaan ini kaitannya dengan bengkel. Bengkel apa? Bengkel manusia. Contoh lagi. Wala hadainahum siratan mustaqimah. Siratan mustaqimah ini akan saya gambarkan sebagai pohon. Kerambil nom.
Lari gitu. Tapi omong ceset. Pohonnya gemuk sekali ya, kita potonglah karena dulu kursi di sini ada kuat. Itu aja protes. Gambar sendiri itu protes. Oke, juga potong lagi. Jadi mau modelian bikin sama. Ya wes. Iya, Pak Guru. Karena pinggiran maka melengkung lah. Jiran kelapanya. Ternyata di sini apa ini kan? Wong menek kuwi. Oh, bece. Bajing apa coba? Yes. I don't know. Oh, I don't know. Oke. Siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Kalau kita gambarkan, visualkan dengan jalan, artinya kalau katanya ini dikomongin gambarannya wong duwe tujuan. Podo-podo apa ini nang Jogja Pak. Kalau melewati jalan tol ini lebih cepat dan insya Allah lebih selamat. Paham betul? Nggih. Berarti jalan tol betul enggak? Jalan bebas hambatan. Ning nek lewati jalan protokol, Arek polisi tidur. protokol nggih. Di jalan umum. Maka banyak rintangannya dan banyak godaannya dan banyak ancaman kecelakaannya. Kalau kita gambarkan seperti ini, orang-orang taibin itu kata jamak dari taubat. Taibin maknanya adalah orang-orang yang bertaubat. Itu taibina maknanya wong kang podo tobat. Dari taibin. Jadi kalau orang tobat banyak disebut taibin. Ada pengalaman bahasa ya. Oke. Ada yang melalui perjalanan ini, gambaran jalan-jalan protokol. Ada yang melalui jalan ini. Sekalipun ini pendek, pohonnya sulit untuk menggapai Buah kelapanya. buah kelapanya. Sekalipun ini tinggi menjulang, tapi karena lurus, maka akan mudah digapai buah pohonnya. Ini kalau diibaratkan Buah kelapa. kalau ujian wong zaman biyen wujude apa bahasanya betul ujian Mbak Putri. Wujude napa? Wujude wujude napa, wohe napa, godhonge napa, kembange napa, kan ana ujiane. Ternyata sholawat itu adalah diibaratkan bunga. Kembangnya fungsi usia alias bersolawat dan sebagainya. Jadi nek sampai nanti selawatan, podo karo sedang napa mengeluarkan semerbak aroma dari napa bunga surgawi. Makanya ada ketentuan sholawat adalah satu-satunya ibadah sing dipameraken iki tetep berpahala. Dene ana kiai ngonekne niku sholawat sing kaya ngono ora berpahala hanya sia-sia, ya sudah, biarkan saja. Wong Kanjeng Nabi mawon ngendika genah. Apa mungkin Nabi ini beda? Jadi sholawat walaupun dipamerkan dan diperindah, cengkoknya tetap berpahala. Kenapa? Karena isi daripada sholawat itu adalah
mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin wong dongakne Kanjeng Nabi kok ora diwegan? Jarang. Mungkin perlu sekolah niki sing Nggih. ngomong selawat sia-sia. Perlu itu. Kalau kadang melas kansik sama. Anak. Kowe nene wanti kemeng kios. Diomahe ora berpahala sia-sia. Urung paham iki karo. Jangan-jangan membaca sisi lain yang bukan keterangan tentang sholawat. Ternyata setelah disurvei ada kekeliruan. As-sholatu az-zain, sholat adalah hiasan. Zayyinu majalisakum, hiasilah duduk-duduk kalian bisholawat, itu dengan membaca Sholawat. Yang dihukumkan kok kata zainnya, maka nyasar. Arti dari kata zain di situ hadis mempunyai makna dan esensinya adalah setiap duduknya umat Muhammad ojo nganti lewat ukur dokokan dunya ataupun hal yang lain tanpa menyebut mengucap Sholawat. Kenapa? Karena Anda umatnya Nabi buktikan kebersamaan Anda dengan temannya masih tetap terjaga bahwa Anda di saat sendiri atau di saat beramai-ramai di tempat yang sepi, di tempat yang vulgar tetap sebagai umatnya Muhammad, maka hiasilah duduk kalian dengan sholawat. Kata perintah ini tidak sembarangan. Hiasilah duduk kalian dengan sholawat. Nah kok sing dibahas kata perintahnya zain. Ini kata perintah bukan hiasan. Ini salah mengartikan masalahnya. Zayyinu adalah kata perintah. Hiasilah. Lah kok bumi berarti sholawat pas jengkong-jengkong ukur pepaes. Aduh. Oke, sing ajare belasak. Kata perintah. Bukankah para kiai itu sudah tahu ilmu nahwu sorof? Seharusnya di sini loh. Zayyinu ini adalah fi'il amar. Dan mempunyai